Bayangkan, ada seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Namun suatu hari, ia diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anak yang paling ia cintai itu. Inilah kisah tentang iman, kisah tentang ketaatan tanpa syarat, kisah seorang manusia yang diangkat derajatnya karena pengorbanannya. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di masa ketika manusia tenggelam dalam kesyirikan, berhala disembah, patung dianggap Tuhan. Bahkan ayahnya sendiri adalah pembuat berhala. Namun sejak muda, Ibrahim alaihissalam telah menggunakan akalnya. Ia bertanya, bagaimana mungkin sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia layak disembah? Ia menentang kaumnya. Ia menghancurkan berhala-berhala itu. Dan akibatnya, Ibrahim alaihissalam dijatuhi hukuman dibakar hidup-hidup. Namun Allah berkehendak lain. Api yang membakar justru menjadi dingin dan menyelamatkannya. Sejak saat itu Allah menyiapkan Ibrahim alaihissalam untuk ujian yang jauh lebih besar. Ibrahim alaihissalam berhijrah, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan kaumnya. Tahun demi tahun berlalu, ia belum juga dikaruniai anak. Lalu ia berdoa dengan penuh kerendahan hati, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh." Dan Allah mengabulkan doa itu. Lahirlah seorang putra dari istrinya, Hajar. Anak itu diberi nama Ismail, yang kemudian Ismail ini diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Ismail alaihissalam tumbuh di tanah tandus Makkah, tanpa istana, tanpa kemewahan. Namun ia tumbuh dengan iman, dengan akhlak, dengan ketaatan. Bagi Ibrahim alaihissalam, Ismail bukan sekadar anak. Ia adalah jawaban dari doa puluhan tahun. Ia adalah harapan di masa tua. Dan justru pada saat cinta itu memuncak, datanglah perintah yang paling mengguncang jiwa manusia. Suatu malam, Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya, ia menyembelih putranya sendiri. Ia tahu, ini bukan mimpi biasa, ini adalah wahyu. Dengan hati yang bergetar, Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Dan dengarlah jawaban seorang anak yang dididik dengan tauhid. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Inilah dialog iman antara ayah dan anak, tanpa protes, tanpa ragu. Di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Mina, Ibrahim alaihissalam membaringkan Ismail alaihissalam. Ia menutup mata putranya, bukan karena ragu kepada Allah, tetapi karena beratnya ujian bagi hati seorang ayah. Pisau diayunkan, namun pisau itu tidak melukai. Lalu Allah memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Dan Allah mengganti Ismail dengan seekor sembelihan besar. Ismail alaihissalam selamat. Dan Ibrahim alaihissalam lulus dalam ujian terbesar ketaatan. Kisah ini bukan tentang penyembelihan, tetapi tentang kepasrahan total. Allah tidak menginginkan darah Ismail. Allah menginginkan hati Ibrahim. Dari kisah ini kita belajar, cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Ketaatan sejati diuji saat perintah terasa paling berat. Pengorbanan tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah, karena Allah selalu memberi ganti yang lebih baik. Hingga hari ini, kisah ini hidup dalam ibadah haji, dalam Idul Adha, dalam setiap hewan kurban yang disembelih. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita satu hal. Iman sejati bukan sekadar ucapan, tetapi ketaatan total, meski harus mengorbankan yang paling kita cintai. Semoga kisah ini meneguhkan iman kita semua.